Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang adab guru terhadap diri sendiri. Adab seorang guru terhadap diri sendiri terdapat 20 etika, yaitu yang pertama, seorang guru hendaknya selalu merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, baik di tempat sunyi atau ramai. Yang kedua, guru hendaknya senantiasa berlaku khauf, yaitu takut kepada Allah dalam semua gerakan, ucapan, dan tindakannya. Karena guru adalah orang yang diberi amanat, baik itu berupa ilmu, hikmah, dan perasaan takut kepada Allah. Sedangkan tidak melaksanakannya adalah khianat. Yang ketiga, guru harus senantiasa bersikap tenang. Yang keempat, guru harus senantiasa bersikap wirai. Wirai yaitu menjaga diri atau berhati-hati. Yang kelima, guru harus selalu bersikap tawadhu. Tawadhu artinya rendah hati dan tidak sombong. Yang keenam, guru harus selalu bersikap khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i berkata, ilmu bukanlah yang dihafal, ilmu adalah yang bisa bermanfaat. Hendaklah ia selalu bersikap tenang, penuh wibawa, selalu khusyuk, bersikap wara', tawadhu, dan merendahkan diri. Salah satu isi surat yang ditulis oleh Imam Malik kepada Harun ar-Rasyid yaitu, apabila engkau mengerti tentang ilmu, maka hendaknya engkau bisa melihat pengaruh yang ditimbulkan oleh ilmu tersebut, wibawa, tenang, dan lapang hatinya. Yang ketujuh, guru harus menjadikan Allah sebagai tempat meminta pertolongan dalam segala keadaannya. Yang kedelapan, guru harus tidak menjadikan ilmunya sebagai tangga untuk mencapai keuntungan yang bersifat duniawi, baik berupa jabatan, harta, agar terkenal lebih maju dibandingkan teman yang lain, dan lain sebagainya. Yang kesembilan, guru harus tidak mengagungkan santrinya karena anak penguasa dunia, contohnya yaitu anak dari pejabat, dan lain sebagainya. Seperti mendatangi mereka untuk keperluan pendidikannya atau bekerja untuk kepentingannya, kecuali jika ada kemaslahatan yang bisa diharapkan. Yang bisa diharapkan yang melebihi kehinaan ini, terutama guru pergi ke rumah atau ke tempat orang yang belajar kepadanya, meskipun murid tersebut mempunyai kedudukan tinggi. Secara umum dapat disimpulkan bahwa barang siapa yang mengagungkan ilmu, maka ia akan diagungkan oleh Allah, dan barang siapa yang meremehkan ilmu, maka ia akan dihinakan oleh Allah. Hal ini sudah banyak dan terbukti di tengah-tengah masyarakat. Sungguh begitu indah sebuah syair yang disampaikan oleh Al-Qadli Abu Al-Hasan Al-Jurjani, yaitu, aku belum pernah memenuhi hak ilmu, setiap kali muncul sifat ketamakan, maka aku menjadikan ilmu sebagai tangga. Yang kedua, aku belum pernah merendahkan jiwaku untuk melayani ilmu, bukannya aku melayani orang yang aku temui, tapi aku malah ingin dilayani. Andai orang yang berilmu menjaga ilmunya, maka ilmu itu yang akan menjaga mereka. Dan andai mereka memuliakannya dalam jiwa, niscaya ia menjadi mulia. Yang ke-10, guru harus memiliki perangai zuhud dan mengambil dunia sekedar cukup untuk diri sendiri dan keluarganya sesuai standar qanaah. Rasulullah SAW bersabda, akan mulia orang yang qanaah dan akan hina orang yang tamak. Yang ke-11, seorang guru seharusnya menjauhi segala bentuk mata pencaharian yang rendah dan hina menurut akal sehat, juga profesi yang tidak pantas menurut adat dan syariat Islam, seperti tukang samak, tukang tukar menukar uang, tukang pembuat perhiasan, dan lain-lain. Yang ke-12, guru juga harus menghindari tempat-tempat yang menimbulkan prasangka buruk orang, meskipun itu jauh adanya. Tidak boleh melakukan sesuatu yang dapat mengurangi harga dirinya dan sesuatu yang secara lahir dianggap mungkar, walaupun hukumnya boleh. Yang ke-13, guru juga harus menjaga keistiqomahan menjalankan syiar-syiar Islam dan ibadah-ibadah yang dohir lainnya, seperti sholat berjamaah di masjid, menebarkan salam kepada siapa saja, baik yang khusus atau yang umum, menyuruh terhadap kebaikan dan mencegah terhadap kemungkaran, serta selalu tabah atas segala macam penderitaan yang ditimbulkan dari sebab itu semua. Teguh dengan kebenaran di muka penguasa, pasrah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada rasa takut terhadap celaan orang yang mencela, dan selalu memotivasi diri. Begitu juga dengan kesabaran Nabi Muhammad SAW dan para nabi lainnya atas penderitaan yang mereka alami. Mereka selalu menyerahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-14, guru harus sunnah, menghindari bid'ah
dan memberikan perhatian terhadap masalah agama dan urusan-urusan yang menyangkut kemaslahatan umat Islam sesuai dengan jalan yang bisa diterima oleh syariat, adat, dan tabiat. Yang ke-15, seorang guru alangkah baiknya selalu menghiasi dirinya dengan melakukan kesunahan, baik perkataan ataupun perbuatan, seperti selalu membaca Al-Quran dan zikir kepada Allah SWT dengan hati dan lisan, serta membaca doa-doa, zikir yang diajarkan Rasulullah pada waktu siang dan malam. Mengerjakan sholat, puasa, haji bila mampu, membaca sholawat kepada Rasulullah SAW dengan penuh rasa cinta, penuh rasa hormat, dan penuh rasa ta'zim. Yang ke-16, seorang guru hendaknya memperlakukan orang lain dengan budi pekerti yang baik, misalnya dengan menampakkan wajah yang berseri-seri, menebarkan senyum, salam, memberikan makanan, serta mengendalikan amarah, menjaga orang lain dari hal-hal yang menyakitkan dan berusaha mendahulukan orang lain dan tidak ingin didahulukan, berlaku adil, serta membuat suasana nyaman ketika bersama orang lain, membantu hajatnya orang lain, mengasihi orang fakir, cinta terhadap tetangga dan kerabat, memberikan kasih sayang, pertolongan, dan kebaikan kepada murid-muridnya. Yang ke-17, seorang guru hendaknya harus membersihkan jiwa dan raganya dari akhlak-akhlak yang tercela dan membangunnya dengan akhlak-akhlak yang mulia. Sebagian akhlak tercela diantaranya yaitu dendam, dengki, zalim, marah bukan karena Allah SWT, menipu, takabur, ingin dipuji, riya, dan bangga diri. Beberapa obat dari berbagai macam penyakit tersebut telah dijelaskan dalam kitab yang memuat tentang halusnya watak. Barang siapa yang hendak mensucikan dirinya dari penyakit tersebut, maka hendaknya ia meneliti kitab tersebut, termasuk kitab yang paling penting dan paling halus, yaitu kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali. Yang ke-18, seorang guru harus selalu bisa melanggengkan antusiasme dalam menambah ilmu dan dapat mengamalkannya. Selalu semangat dan bersungguh-sungguh, serta selalu melanggengkan wirid dan beribadah, rajin membaca, belajar, mengulang-ulang, berdiskusi, memberi komentar pada kitab yang dibaca. Sungguh Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niatnya. Hal ini karena ilmu merupakan warisan para nabi, dan keluhuran derajat tidak akan bisa dicapai kecuali dengan bersusah payah. Imam Syafi'i berkata, wajib bagi orang yang berilmu mengerahkan semaksimal mungkin kesungguhannya untuk memperbanyak ilmu, bersabar atas segala rintangan dalam belajar mengikhlaskan niat hanya untuk Allah Ta'ala. Yang ke-19, hendaknya guru tidak boleh segan-segan bertanya sesuatu yang tidak ia ketahui kepada orang lain yang berada di bawahnya, keilmuannya, nasabnya, atau umur yang lebih muda darinya. Guru harus punya hasrat yang tinggi dalam mencari pengetahuan yang berfaedah dimanapun tempatnya, karena sesungguhnya ilmu yang bermanfaat merupakan harta yang hilang milik orang yang beriman, sehingga bila dia menemukannya dimanapun itu, dia akan mengambilnya. Yang ke-20, guru hendaknya pandai mengarang kitab, meringkas, dan menyusun karangan jika dia mampu melakukannya. Sebab dengan begitu, guru terdorong untuk menelaah hakikat berbagai disiplin ilmu dan detail-detail pengetahuan yang dipelajarinya. Cukup sekian penjelasan dari saya, terima kasih sudah menonton video ini.